Bab 561, Menara Iblis Kuno. Lentera Dayan terletak di tempat yang sangat tinggi, dengan puncak gunung di bawahnya. Bagian tengah gunung tertutup kabut putih, sehingga keadaan di kaki gunung tidak terlihat. Di puncak gunung ini terdapat sebuah menara kuno, yang terlihat agak lusuh dan jelas sangat tua. Apa lokasi ini? Fang Yu baru saja hendak menemukannya. Pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari menara. Detik berikutnya, koneksi Fang Yu dengan lentera Dayan terputus. Ekspresi Fang Yu sedikit berubah, dan tatapannya menjadi tegas. Hubungan antara lentera Dayan dan dirinya dibuat melalui kesadaran spiritual yang sangat halus, yang cukup rahasia dan jarang ditemukan, apalagi terputus secara langsung. Jelaslah bahwa ada seorang pendeta di menara itu yang setidaknya memiliki kemampuan penginderaan yang sangat kuat. Sulit untuk memastikan apakah para penggarap di dalam adalah sisa-sisa istana Xian. Tetapi lentera Dayan menemukan lokasi ini melalui aura di tubuh Somer. Fang Yu berhenti. Ada apa? Lin Batian menoleh ke arah Fang Yu. Hubungan antara lentera Dayan dan aku telah diputus paksa, kata Fang Yu. Ah, Lin Batian tertegun sejenak, lalu tatapannya berubah tajam saat ia bertanya, apakah itu istana Xian? Kita baru bisa memastikannya setelah kita sampai di tempat itu, kata Fang Yu. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Apa yang kamu tunggu? Kata Lin Batian. Sebelum aku sempat mengunci lokasi, koneksi terputus. Aku hanya melihat sekilas pemandangan di sana. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, tapi lentera Dayan belum lama pergi. Seharusnya belum meninggalkan Dongdu. Fang Yu menatap Baning dan bertanya, di gunung yang tinggi, ada menara yang sudah rusak. Apakah kamu tahu sesuatu tentang tempat ini? Baning tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa Fang Yu sedang bertanya padanya. Menara di puncak gunung. Baning merenung. Pada saat ini, Keke di sampingnya berkata dengan penuh semangat, aku tahu. Bukankah ini tanah terlarang legendaris Dongdu, Menara Iblis Kuno? Menara Setan Kuno. Mendengar nama ini, Baning juga memikirkannya. Menara Iblis Kuno ini, yang telah terdaftar sebagai area terlarang oleh Asosiasi Seni Bela Diri Dongdu, terletak di puncak-puncak utama pegunungan Tongshan di utara Dongdu. Sejak 100 tahun yang lalu, Menara Iblis Kuno telah terdaftar sebagai area terlarang oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Selain itu, puncak utama Tongshan sangat tinggi dan curam, sehingga sangat sulit untuk didaki. Oleh karena itu, tidak seorang pun pernah menyentuh kawasan terlarang ini selama bertahun-tahun. Dilihat dari deskripsi Fang Yu, tempat yang dia bicarakan kemungkinan besar adalah Menara Iblis Kuno. Area terlarang. Kenapa tempat ini terdaftar sebagai area terlarang? Tanya Fang Yu. Aku juga tahu itu, seru Keke, yang cukup paham tentang kisah-kisah aneh ini. Konon, Menara Iblis Kuno adalah senjata ajaib milik makhluk kuat dari masa lalu. Di dalamnya, iblis yang selamat dari zaman kuno ditawan. Alasan Asosiasi Seni Bela Diri menetapkan Menara Iblis Kuno sebagai area terlarang adalah karena dahulu kala, banyak prajurit percaya bahwa menara itu berisi banyak harta karun, dan mereka mendaki gunung untuk memasuki menara, berharap mendapatkan bagiannya. Namun, setelah orang-orang ini mendaki gunung, mereka tidak pernah turun dan menghilang begitu saja. Karena hilangnya banyak orang, Asosiasi Seni Bela Diri mengirim tim yang terdiri dari 10 orang suci bela diri dan 50 penguasa bela diri ke atas gunung untuk mencari mereka. Mereka ingin melihat apa yang begitu aneh di menara ini. Pada titik ini, Keke berhenti sejenak dengan cekatan seperti seorang pendongeng dan bertanya, kamu baru tahu apa yang terjadi kemudian? Aku tahu, hanya saja tim ini telah menghilang, kata Lin Batian menyela Keke. Tidak, kau salah. Kelompok orang ini tidak menghilang. Keke tersenyum dan berkata, mereka sampai di puncak utama Gunung Tongshan dan tidak melihat menara sama sekali. Lin Batian mengangkat alisnya. Ini di luar dugaannya. Setelah pencarian yang gagal ini, Asosiasi Seni Bela Diri terdiam beberapa saat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak prajurit rakus yang mendaki gunung, lalu menghilang lagi. Lanjut Keke. Lalu Asosiasi Seni Bela Diri mengirim tim yang sama mendaki gunung lagi, tetapi tetap tidak dapat menemukan menara itu. Maksudnya, ketika ada banyak orang, menara itu akan otomatis menghilang, dan ketika ada sedikit orang, menara itu akan muncul dan membawa orang-orang itu. Kata Iva, yang berdiri di samping, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ya, sebenarnya, kita bisa mengatakannya dengan cara lain. Yaitu, semua orang yang melihat menara ini sudah mati, kata Keke dingin. Kalimat ini menciptakan suasana yang mengerikan. Iva ketakutan oleh ekspresi Keke yang sengaja dibuat muram, dan tanpa sadar mencondongkan tubuh ke arah Fang Yu di sampingnya. Ada celah dalam ceritamu, kata Fang Yu. Karena semua orang yang melihat menara itu sudah mati, kenapa kau begitu yakin ada menara di gunung itu? Ini, Keke menggaruk kepalanya dan berkata dengan ragu, aku tidak tahu tentang itu. Ini semua legenda, tapi Menara Iblis Kuno memang ada. Lagi pula, bukankah kau baru saja bilang kau melihat menara di puncak gunung? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya, Menara Iblis Kuno ada di puncak utama Tongshan, kan? Ya, Keke mengangguk. Fang Yu menatap Lin Batian dan berkata, ayo pergi. Kita tidak bisa kehilangan lentera Dayan begitu saja. Tidak masalah. Lin Batian mengangguk. Fang Yu menatap Steve dan berkata, lakukan saja urusanmu sendiri mulai sekarang dan abaikan kami.
Saya mengerti, Tuan Fang, kata Steve. Fang Yu dan Lin Batian minggir. Rekan Taois Baning, aku akan segera kembali dan membahas kegunaan rumput jiwa bulan denganmu nanti, kata Lin Batian sambil tersenyum. Petik 2 titik titik titik. Baiklah, jawab Baning. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan menggunakan peta untuk memeriksa lokasi pegunungan Tongshan. Setelah mengunci posisi, dia mengaktifkan cincin halus, dan cincin di jari kanannya memancarkan semburan cahaya. Tuan Fang, bisakah Anda meninggalkan informasi kontak Anda? Pada saat ini, Eva tiba-tiba berbicara dengan wajah merah. Fang Yu tertegun sejenak, lalu berkata, minta saja pada Steve. Oke, jawab Eva. Detik berikutnya, cahaya kuat terpancar dari Fang Yu dan Lin Batian, dan mereka menghilang dari tempat itu. Baning dan yang lainnya berdiri di tempat mereka, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Tampaknya tidak ada yang tidak dapat dilakukan Fang Yu dan Lin Batian, layaknya dewa. Pegunungan Tongshan, yang terletak di bagian utara Dongdu, adalah salah satu dari sedikit daerah murni di Dongdu dan belum pernah dikembangkan. Pegunungan di sini sangat curam. Tidak ada tempat yang layak huni bagi manusia, dan bahkan hewan pun langka. Fang Yu dan Lin Batian muncul di kaki puncak utama. Suasana di sekitarnya sunyi, hanya terdengar desiran angin. Tumbuhan di sini tidak rimbun, dan batu-batunya berwarna kekuningan dan hitam di mana-mana. Kenapa tidak teleport langsung ke puncak gunung? Tanya Lin Batian. Aku lupa memeriksa ketinggian puncak utama, tapi seharusnya tidak lebih dari 3.000 meter. Ayo kita terbang saja, kata Fang Yu. Oke, bagaimana kalau kita kompetisi? Kata Lin Batian, siapapun yang terbang ke puncak gunung lebih dulu menang, dan setelah itu, boleh meminta pihak lain melakukan apa saja. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, oke. Oke. Begitu dia selesai berbicara, sosok Fang Yu melesat seperti roket, dan tanah di bawah kakinya retak akibat tendangannya. Sialan. Lin Batian mengumpat dalam hati, dan energi sejatinya meledak, melesat menuju langit. Kecepatan keduanya mendekati kecepatan suara. Hanya dalam beberapa detik, ia melewati lapisan kabut putih di lereng gunung dan terus melesat ke atas. Sepertinya aku perlu menggunakan beberapa keterampilan fisik. Lin Batian berada sekitar 50 meter di belakang Fang Yu. Pada saat ini, dia mengipasi kipas kertas di tangannya ke bawah. Boom! Angin kencang bertiup, dan dorongan kuat membuat kecepatannya meningkat lagi. Swoosh! Hanya dalam 4 detik, Lin Batian melampaui Fang Yu dan mencapai puncak gunung. Fang Yu juga mencapai puncak gunung sedetik kemudian. Aku menang. Lin Batian terkekeh dan berkata, kamu harus membantuku melakukan apapun. Fang Yu mengabaikan Lin Batian dan menatap ke depan sambil mengerutkan kening. Menyadari ekspresi Fang Yu, Lin Batian juga berbalik dan melihat ke depan, ekspresinya sedikit berubah. Tidak ada apapun di hadapanku kecuali puncak gunung yang tinggi dan daratan datar yang tertutup salju putih dan embun beku. Bangunan kuno yang dilihat Fang Yu melalui lentera Dayan tidak ada. Apakah kita datang ke tempat yang salah? Tanya Lin Batian. Tidak, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali menara itu tidak ada di sini, lingkungan di sekitarnya persis sama dengan apa yang baru saja kulihat. Kalau begitu, menara ini benar-benar tahu cara menyembunyikan diri, seperti yang dikatakan gadis itu. Kata Lin Batian dengan mata sedikit menyipit. Itu mungkin. Ayo kita maju, kata Fang Yu. Keduanya melepaskan kesadaran spiritual mereka pada saat yang sama, merasakan segala sesuatu di sekitar mereka. Dari auranya, tidak ada yang abnormal, tidak ditemukan kendala apapun. Fang Yu berjalan menuju lokasi menara yang dilihat lentera Dayan, berdiri di tengah, mendongak, lalu menatap kakinya dengan tatapan bingung. Lin Batian berjalan ke sisi yang berlawanan, ingin melihat apakah ada formasi tersembunyi atau batasan di tepi gunung. Saat Anda berjalan ke tebing, Anda dapat melihat lapisan kabut putih di bawahnya. Tidak ada, kata Lin Batian sambil hendak berbalik dan berjalan kembali. Pada saat ini, ekspresinya sedikit berubah. Napas Fang Yu menghilang seketika. Dia berbalik dan melihat posisi awal Fang Yu, dan mendapati Fang Yu tidak terlihat dimanapun. Bab 562, Ruang Independen. Lin Batian berjalan cepat ke tempat Fang Yu awalnya berdiri. Ini hanyalah daerah datar, tidak berbeda dengan tempat lain di puncak gunung. Lin Batian menatap ke langit, di mana lapisan awan putih mengambang. Dia menghentakkan kaki ke tanah lagi, tetapi tidak menemukan apapun. Kalau saja ada batasan atau susunan sihir di sini, mustahil bagi Lin Batian untuk tidak menyadarinya dengan kemampuan sensoriknya. Tetapi hilangnya Fang Yu membuktikan pasti ada sesuatu yang tidak biasa di sini, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Diseret ke menara iblis kuno. Menarik, Lin Batian melangkah perlahan sambil berpikir. Sudah lama ia tidak menghadapi situasi yang membingungkan seperti ini. Terlebih lagi, ia kini hanyalah sebuah wasiat peninggalan tuannya yang asli. Ia tidak memiliki senjata sihir apapun, hanya secerca energi misterius. Ia tidak dapat menggunakan senjata sihir itu untuk mendeteksi kelainan apapun di sekitarnya. Tunggu sebentar, dia pasti akan segera kembali. Lin Batian sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Fang Yu.
Pada saat ini, Fang Yu sudah berada di ruang gelap. Di depannya ada jalan sempit dengan dinding gelap di kedua sisinya. Di ujung jalan setapak, dua obor digantung di dinding di kedua sisi, memancarkan cahaya redup. Apakah ini bagian dalam menara iblis kuno? Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan menatap jalan di depannya. Baru saja dia berdiri di titik tengah lokasi menara kuno yang terlihat melalui lentera Dayan, lalu tiba-tiba dia merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan ruang di sekitarnya terdistorsi sampai batas tertentu, lalu dia datang ke tempat ini. Kekuatan yang membawanya ke tempat ini tampaknya adalah semacam hukum. Mungkinkah menara iblis kuno adalah dunia kecil yang independen? Tidak ada di luar angkasa, pikir Fang Yu dalam hati. Setelah berpikir sejenak, tidak ada hasil. Tidak ada jalan lain di ruang ini, Anda hanya bisa bergerak maju. Jadi Fang Yu melangkah maju. Saat dia berjalan menuju ujung jalan, Fang Yu mengamati dinding di kedua sisi. Tak ada apapun di dinding, hanya hitam pekat, dan dindingnya pun tidak tampak seperti batu. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu berhenti dan mengulurkan tangannya, ingin menyentuh dinding dan merasakan materialnya. Namun begitu tangannya menyentuh tembok, benda itu pun menembusnya. Bahan dindingnya tidak sekeras yang diduga Fang Yu, tetapi entah kenapa lembut. Pada saat yang sama, semburan dingin yang ekstrim mengikuti jari-jari Fang Yu, dengan cepat melewati meridian dan pembuluh darah Fang Yu seperti virus, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kalau orang lain yang kena dingin ekstrim itu sekujur tubuhnya, mereka bukan cuma bakal mati seketika, tapi minimal mati kedinginan di tanah. Namun di tubuh Fang Yu, energi sejati yang mengalir melalui meridian segera melepaskan napas hangat seolah-olah untuk membela diri, dan rasa dingin yang teramat di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, naga emas kecil yang berputar-putar di dalam dantiannya tampaknya merasakan hawa dingin, dan kecepatan berputarnya tiba-tiba meningkat, sedemikian rupa sehingga Fang Yu merasa bahwa dantiannya sedikit kepanasan. Akibat semua gerakan tubuhnya, Fang Yu menarik kembali jari-jarinya dan terus berjalan maju seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu berhenti lagi dan mengerutkan kening. Saat pertama kali bergerak maju, dia dapat dengan jelas merasakan jarak antara dirinya dan dua obor di depannya semakin dekat. Tetapi setelah dia berhenti tadi, jarak di antara mereka tidak berubah saat dia berjalan maju lagi. Dia berjalan sekitar 30 detik, hanya berdiri diam. Selamat datang di duniaku. Pada saat ini, suara berat datang dari segala arah dan mengalir ke telinga Fang Yu. Suara ini dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat, menembus ke dalam tubuh manusia bagaikan pisau tajam. Jika tubuh tidak cukup kuat, suara ini saja dapat menghancurkan organ dalam. Siapa itu? Tanya Fang Yu. Saya tuannya di sini, jawab pihak lainnya. Apakah kau mengambil senjata ajaibku? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya lagi. Apakah kamu berbicara tentang lampu itu? Tanya pihak lainnya dengan nada berat. Ya, kamu harus mengembalikannya padaku, kata Fang Yu, tidak baik mencuri barang orang lain. Sambil berbicara kepada suara itu, Fang Yu melepaskan indera spiritualnya, mencoba menangkap sumber suara itu. Tetapi dia mendapati bahwa kesadaran spiritualnya tidak dapat dilepaskan sama sekali, seolah-olah terhalang oleh suatu kekuatan dan terkunci erat di dalam tubuhnya. Tidak perlu berjuang, kata suara itu. Sekarang kau sudah memasuki duniaku, kau tak bisa pergi. Seperti halnya para pendeta rakus itu, jadilah makananku. Begitu kata-kata itu terucap, dinding di kedua sisi menyatu ke tengah. Fang Yu tetap tenang, ki internal dalam tubuhnya sedikit menyebar keluar, dan cahaya kemasan redup muncul di tubuhnya. Dinding di kedua sisi mengeluarkan suara berderak saat menyentuh tubuh Fang Yu. Seperti tiba-tiba menambahkan air ke dalam panci besi yang mendidih, dinding di kedua sisi menguap menjadi semburan kabut putih, tetapi tidak dapat mengikis tubuh Fang Yu sama sekali. Aku ingin mengambil kembali lampu itu, kata Fang Yu. Sampai saat ini, ia telah memastikan bahwa tempat yang ditemukan lentera Dayan tidak ada hubungannya dengan Istana Xian. Dari sudut pandang lain, tempat ini ditemukan melalui aura Somer. Itu berarti keberadaan tempat ini pasti ada hubungannya dengan Somer. Aura apa yang paling kentara pada Somer? Jiwa yang dibentuk ulang, dan tubuh yang dapat dispiritualkan. Pemakan sumber. Mungkinkah makhluk di sini juga merupakan pemakan sumber? Kemungkinan ini sangat tinggi. Mendesis. Dinding di kedua sisi masih menutup, tetapi tidak mampu mengikis tubuh Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu seperti batu di antara dua potong kapas, dan dia tidak bisa diremas sama sekali. Kebanyakan orang akan mati di sini, tapi ini jelas lebih baik daripada mereka. Lumayan, suara itu muncul lagi. Bukan dia yang kucari. Kembalikan lampunya, dan aku akan segera pergi. Jangan saling mengganggu. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Sudah kubilang, begitu kau masuk ke sini, kau takkan bisa keluar lagi, kata suara itu dengan nada dingin. Sedangkan lampu itu, setelah kau mati, takkan ada pemiliknya. Sudah sewajarnya ia milikku. Apakah kamu bermaksud membunuh orang dan merampok mereka? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Pihak lainnya tidak mengatakan apapun lagi. Detik berikutnya, Fang Yu merasakan tubuhnya menjadi ringan dan lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah. Kedua sisinya bukan lagi tembok gelap, melainkan gunung tandus.
Bulan purnama yang terang menggantung di langit. Karena tak ada awan, cahaya bulan terpantul di tanah, dan cahayanya cukup terang. Lingkungan sekitarnya sangat sunyi dan tidak ada makhluk hidup lain yang terlihat. Kudengar kalian para kultivator menyebut tempat ini Menara Iblis Kuno. Suara itu muncul lagi. Siapa yang memberi nama ini? Aku sangat menyukainya. Sekarang, aku akan membiarkan beberapa monster kuno bermain denganku. Begitu dia selesai berbicara, puluhan kilatan tiba-tiba muncul di balik lereng bukit di depan Fang Yu. Titik-titik yang berkelap-kelip ini bukan apa-apa, melainkan mata monster yang bersinar. Bukan cuma di depan, tapi juga di kiri, kanan, dan belakang, banyak mata yang menatap. Monster. Sekelompok besar monster. Setidaknya 100 monster mengepung Fang Yu. Batuk. Kelompok monster itu tersentak pelan, dan anggota tubuh mereka tampak menggali tanah, menimbulkan suara gemerisik. Fang Yu menyipitkan matanya dan mengamati sekelompok monster di depannya. Di bawah pantulan cahaya bulan, Fang Yu dengan cepat melihat monster apa ini. Bentuknya mirip singa, tetapi sendi-sendi anggota tubuhnya berwarna keperakan dan cakarnya tajam dan ramping. Monster tingkat ketujuh, singa tulang baja. Fang Yu sudah lama tidak melihat monster seperti ini, tetapi kali ini dia melihat begitu banyak monster sekaligus, kemungkinan besar itu adalah suatu populasi. Dor. Fang Yu baru saja memikirkan hal ini ketika sepasang mata besar muncul di balik lereng bukit di depannya. Seekor singa bertulang baja sebesar gajah berjalan keluar dari balik lereng bukit, berdiri di depan, dan menatap langsung ke arah Fang Yu. Matanya juga dipenuhi aura haus darah. Ini Raja Singa, monster tingkat 8. Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak singa baja? Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Mengaum. Pada saat ini, Raja Singa bertulang baja di depan mengangkat kepalanya, membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taringnya yang tajam, dan mengeluarkan raungan panjang. Begitu raungan itu terdengar, ratusan singa bertulang baja di sekitarnya segera menerkam ke arah Fang Yu dengan kecepatan tercepat. Itu membosankan. Fang Yu berdiri di tempat, dan energi sejati di tubuhnya tiba-tiba meledak. Kekuatan luar biasa itu menciptakan gelombang udara menakjubkan yang menyebar ke segala arah. Boom! Kelompok singa bertulang baja ini, yang tulangnya lebih keras dari baja, langsung tersapu oleh gelombang udara, dan tubuh mereka hancur satu demi satu. Bab 563, cepat ke lantai atas. Hanya Raja Singa yang masih bisa berdiri tegap, tetapi ia juga terguncang mundur oleh gelombang udara dan meraung. Ia menatap Fang Yu di depannya, yang seluruh tubuhnya bersinar kemasan. Tatapan haus darah di matanya tidak berkurang sama sekali, malah semakin kuat. Dor. Ia melesat ke arah Fang Yu dengan kecepatan luar biasa. Fang Yu menendangkan kakinya dan melompat ke udara. Setelah itu, tekanan yang sangat kuat tiba-tiba muncul di langit, mencoba memaksa Fang Yu, yang baru saja melompat, kembali ke tanah. Senyum tersungging di bibir Fang Yu. Tekanan ini tidak berarti apa-apa baginya. Detik berikutnya, dia melompat di depan kepala Raja Singa Baja. Raja Singa segera membuka mulutnya dan menusuk Fang Yu dengan taringnya yang tajam. Fang Yu melompat di udara, mengerahkan seluruh tenaganya pada kaki kanannya, dan menendang rahang atas Raja Singa. Boom! Seluruh rahang atas Raja Singa patah dan terbang keluar. Mengaum. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Raja Singa mengaum keras dan mundur berulang kali. Fang Yu menerjang maju, mendatangi pemimpin Raja Singa, dan meninju dengan keras. Boom! Seluruh kepala Raja Singa itu meledak, dan anggota tubuhnya yang masih berdiri tidak dapat menahan kekuatan yang sangat besar, dan roboh keluar, dan seluruh tubuhnya hancur berantakan. Fang Yu terjatuh kembali ke tanah dan menatap langit malam. Perubahan lingkungan membuatnya merasa bahwa ini bukanlah ruang kecil yang mandiri. Singa-singa bertulang baja yang baru saja kita lawan ternyata lebih lemah dari yang kita duga. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti monster tingkat 7, dan Raja Singanya pun tidak terlihat seperti monster tingkat 8. Pada saat yang sama, Fang Yu tidak berpikir mungkin untuk mengubah pemandangan sesuka hati dalam satu ruang. Segala sesuatu di sini tampak lebih seperti sebuah keajaiban yang diciptakan oleh semacam sihir, yang secara umum dikenal sebagai ilusi. Setelah memikirkannya, Fang Yu menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, pupil matanya bersinar merah dan tanda putih muncul di pupilnya. Segala yang ada di hadapanku langsung tertembus. Pada saat ini, di hadapan Fang Yu terdapat hukum-hukum kekuatan padat yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda melihat ke atas, Anda dapat melihat lapisan demi lapisan struktur tembus cahaya. Ini adalah sebuah menara. Fang Yu saat ini berada di lantai 2 menara, dan tampaknya ada 5 lantai lagi di atasnya. Setiap lapisan ruang dipenuhi dengan hukum-hukum kekuatan yang rumit dan terperinci yang tak terhitung jumlahnya. Struktur setiap lapisan berbeda. Fang Yu menyipitkan matanya dan memperbesar penglihatannya ke tingkat tertinggi. Tak lama kemudian, dia melihat sesosok tubuh berdiri di lantai paling atas. Sumber utama semua hukum seluruh menara akan berkumpul pada gambar ini. Sepertinya dia pemilik suara itu. Fang Yu tersenyum. Sekarang, dia memiliki pemahaman lengkap tentang lingkungannya. Dia sudah berada di dalam apa yang disebut Menara Iblis Kuno.
Dilihat dari strukturnya, menara ini seharusnya merupakan semacam senjata ajaib tipe luar angkasa, dan setiap lantai memiliki pemandangan yang sangat berbeda. Dan orang di lantai atas mengendalikan pengoperasian menara. Ini sangat berbeda dari ilusi. Hal terpenting dari ilusi terletak pada mentalitas lawan, yang dapat menentukan berhasil tidaknya ilusi tersebut. Namun, semua yang tampak dalam menara ini bukanlah ilusi, melainkan eksistensi yang terwujud melalui semacam batasan dalam senjata ajaib ini. Dengan kata lain, kawanan singa baja tadi bukanlah singa baja sungguhan, tetapi mereka memiliki kekuatan membunuh sungguhan. Tepat saat Fang Yu tengah berpikir, dia merasakan tubuhnya kembali ringan. Dalam penglihatannya saat ini, Fang Yu dapat melihat pengoperasian berbagai hukum, yang memungkinkannya langsung mencapai tingkat ke-6. Sekarang dia sangat dekat dengan gambar di atas. Jika dia mau, dia bahkan bisa menggunakan kekuatan matanya untuk menguraikan orang tersebut menjadi bubuk sebelum dia sempat bereaksi. Namun, Fang Yu tidak mau melakukannya, karena masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakannya kepada orang ini. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ada orang yang membuatku tertarik sepertimu, kata orang di lantai atas. Dia tidak tahu bahwa setiap gerakannya sudah dalam pandangan Fang Yu. Benarkah? Kalau begitu, keluarlah dan kita bisa bicara langsung, kata Fang Yu. Kau tak memenuhi syarat untuk bertemu denganku, kata pihak lain dengan nada menghina dan mendengus dingin. Baiklah, Fang Yu mengangguk, dan matanya kembali normal. Pada saat ini, dia berada di suatu ruang yang dikelilingi warna putih bersih. Tidak ada yang terlihat di sini, hanya warna putih. Putih bersih tanpa referensi apapun akan membuat orang merasa tidak nyaman dan kecewa. Di luar dugaanku kau berhasil mengalahkan monster-monster itu dengan mudah. Pria itu berkata dengan senyum sinis, tapi bagaimana jika lawanmu adalah dirimu sendiri? Begitu dia selesai berbicara, sesosok muncul di depan Fang Yu. Itu dia. 1 lawan 1, orang yang utuh, bahkan rambut yang sedikit berantakan pun direplikasi dengan tepat. Fang Yu menatap orang lain, dan orang lain juga menatap Fang Yu. Pantas saja kekuatan hukum lapisan ke-6 begitu kuat. Sepertinya ia ingin menangkap banyak informasi tentang tubuhku, pikir Fang Yu dalam hati. Selama bertahun-tahun, Fang Yu selalu punya mimpi. Saat itulah seorang pria kuat dengan kekuatan yang sama muncul dan keduanya bertarung dengan hebat. Kini, dia sendiri muncul di depannya. Tetapi Fang Yu tahu bahwa dia tidak dapat mewujudkan mimpinya hari ini. Meskipun orang yang berdiri di depannya adalah dirinya sendiri, mereka hanya tampak sama, dan kekuatan mereka jelas sangat berbeda. Bagaimanapun, menara ini hanyalah senjata ajaib. Kemampuannya terbatas dan mustahil untuk memulihkan kekuatan Fang Yu. Belum lagi Fang Yu, bahkan kekuatan kelompok singa baja tadi jauh lebih lemah daripada singa baja asli. Wush! Saat Fang Yu tengah berpikir, sosok pria itu melesat cepat bagaikan kilat. Oke, ayo bertarung. Aku belum pernah merasakan sensasi bertarung dengan diriku sendiri sebelumnya. Fang Yu mengangkat lengan kirinya dan dengan mudah menangkis pukulan lawan. Kekuatannya kurang dari 20% dari level sejatiku. Apa ini? Meskipun dia tahu senjata ajaib ini tidak akan bisa memulihkan kekuatannya, celah sebesar itu tetap membuat Fang Yu kecewa. Dia mengayunkan tangan kirinya dengan keras, menangkis tinju lawan, lalu meledakkannya dengan telapak tangan kanannya. Engah! Fang Yu, di sisi berlawanan benar-benar memuntahkan darah dan terbang mundur. Melihat pemandangan ini, Fang Yu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini terlalu lemah. Lawan memaksa dirinya untuk menyeimbangkan diri di udara dan menyerang Fang Yu lagi. Fang Yu benar-benar kehilangan minat. Lagi pula, lawannya memang menonjolkan penampilannya, dan Fang Yu tidak ingin membunuhnya. Lebih baik menyelesaikannya dengan satu pukulan saja. Menghadapi lawan yang menyerbu ke arahnya, Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya dengan dahsyat. Boom! Dengan suara keras, sosok di depannya langsung roboh. Sudah kubilang, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di atas sana tidak ada apapun selain warna putih, tidak ada titik acuan yang terlihat dan tidak ada cara untuk mengetahui jaraknya. Karena kamu tidak mau turun, aku akan naik dan mencarimu sendiri. Saat Fang Yu berbicara, dia menekuk lututnya sedikit, mendorong dengan kuat, dan tubuhnya melesat seperti roket, melesat ke atas. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki di lantai atas berubah, dan dia meletakkan tangan kanannya di atas kristal bercahaya yang mengambang di depannya. Gunakan kekuatan seluruh menara Wanling untuk menahannya. Mata lelaki itu tajam, dan kristal di tangan kanannya bersinar semakin terang. Kekuatan seluruh menara terkumpul di lantai 6, mencoba menghentikan Fang Yu yang tengah menerjang. Tetapi kekuatan Fang Yu tidak dapat dihentikan oleh kekuatan senjata ajaib belaka. Hanya dalam beberapa detik, Fang Yu sudah dekat dengan lantai atas, tepat di bawah kaki pria itu. Sialan, kok dia tahu aku di atasnya? Pria itu menatap kakinya dengan muram. Dia sudah dapat merasakan aura yang terpancar dari Fang Yu mendekat. Sudahlah, kita harus memaksanya keluar dari menara dulu. Kita tidak boleh membiarkannya mencapai lantai atas apapun yang terjadi. Pria itu menggertakkan giginya, meraih kristal itu, dan memutarnya dengan keras.
Fang Yu yang tengah berlari ke atas, merasakan tubuhnya kembali ringan. Mau mengusirku dengan paksa? Tidak mungkin. Dia segera membuka matanya dan memutus semua kekuatan hukum spasial yang sedang beroperasi. Dengan cara itu, dia tidak akan diusir secara paksa. Boom! 2 detik kemudian, Fang Yu langsung menabrak partisi antara lantai 6 dan 7. Kekuatan yang dahsyat memungkinkan Fang Yu langsung menembus partisi tipis dan bergegas ke lantai 7. Fang Yu muncul di depan pria yang mengendalikan menara. Oke, akhirnya normal. Beginilah seharusnya bentuk menara. Fang Yu melihat sekeliling. Tempat ini seperti menara biasa. Lantainya terbuat dari kayu, dan dinding di sekelilingnya juga terbuat dari kayu. Bab 564, Menara Wanling. Di belakang pria itu, ada tumpukan tas penyimpanan. Sedikit lebih jauh ke belakang, Anda dapat melihat lebih dari selusin kotak besar, semuanya terkunci. Tas-tas penyimpanan itu seharusnya ditinggalkan oleh para pendeta yang membobol menara ini dan kehilangan nyawa mereka. Seperti rumor yang beredar, ada banyak harta karun di sini, kata Fang Yu. Melihat Fang Yu di depannya, pria itu mundur beberapa langkah dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Fang Yu juga mengalihkan pandangannya kembali pada saat ini dan menatap pria di depannya. Pria itu jauh lebih muda dari yang ia duga. Ia mengenakan jubah elegan, berwajah biasa saja, dan berambut panjang tergerai di bahunya. Kaulah yang berbicara padaku tadi, kan? Tanya Fang Yu. Pria itu menatap Fang Yu dan berkata dengan tenang, ya, saya pemilik Menara Wanling ini. Menara Wanling. Fang Yu mengangkat alisnya. Dia belum pernah mendengar nama ini, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan menara iblis kuno yang dikabarkan di luar. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Pergilah segera dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, pria itu tidak yakin, tetapi nadanya cukup tegas. Oh, aku ingin tahu apakah kamu punya trik tersembunyi, kata Fang Yu sambil tersenyum. Fang Yu tahu betul bahwa laki-laki di depannya adalah seorang pengecut dan jelas sudah kehabisan akal. Aura kultivasi dari pria ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang kultivator pada tahap Jindan, yang sekarang dikenal sebagai master bela diri. Kekuatan senjata ajaib bergantung pada orang yang menggunakannya. Fang Yu akhirnya mengerti mengapa kekuatan singa kerangka baja di tingkat kedua dan klon di tingkat ke-6 telah melemah drastis. Itu karena orang di depannya yang mengendalikan Menara Wanling terlalu lemah. Ayo, apa kau punya keahlian yang belum kau gunakan? Silakan gunakan. Aku akan berdiri di sini. Fang Yu membuka tangannya dan memberi isyarat kepada pria itu untuk bertindak. Wajah pria itu berubah. Bukan saja dia tidak menyerang, tetapi dia malah mundur berkali-kali. Alasan mengapa dia bisa tetap tenang sebelumnya adalah karena dia pikir Fang Yu tidak mungkin mencapai lantai atas. Kalau terjadi kecelakaan, pindahkan saja Fang Yu keluar dari menara dengan paksa. Tapi sekarang, Fang Yu berdiri di depannya. Setelah menyaksikan kekuatan Fang Yu di tingkat kedua, di mana ia mengalahkan kawanan singa bertulang baja hanya dengan semburan energi sejati di tubuhnya, pria itu tahu betul bahwa ia tidak akan punya peluang jika mereka mulai bertarung. Aku bisa mengembalikan lampu itu padamu, kata pria itu ragu-ragu, merasa cemas. Lalu, Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, kau sudah membuang begitu banyak waktuku, setidaknya kau harus memberiku kompensasi, kan? Pria itu semakin bingung. Ia menunjuk ke belakang dan berkata, kau boleh mengambil apapun yang kau mau dari barang-barang di belakang ini. Itu tidak cukup. Fang Yu mencibir, aku akan mengambil semuanya, termasuk seluruh menara. Mendengar ini, wajah pria itu berubah drastis. Pagoda Wanling ini bukan miliknya. Tuannya menitipkannya padanya untuk dijaga. Kalau dia menyerahkan senjata ajaib ini, mengingat sifat gurunya yang kejam, dia pasti akan tercabik-cabik sekembalinya. Ini sama sekali tidak mungkin, kata pria itu segera. Kau pikir aku meminta pendapatmu? Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan mengulurkan tangan kanannya. Wush! Kristal di tangan pria itu segera terbang ke arah Fang Yu dan dipegang erat di tangan Fang Yu. Kristal ini adalah roda kemudi yang mengendalikan menara ini, kan? Kata Fang Yu sambil mengamati kristal itu. Engah! Ketakutan membuat pria itu berlutut di tanah dan berteriak, kakak, tolong kembalikan kristal ini kepadaku. Jika kau mengambilnya, tuanku akan membunuhku saat dia kembali. Fang Yu menatap pria itu dengan wajah tanpa ekspresi. Dilihat dari tas penyimpanan di belakangnya, dia telah membunuh banyak orang menggunakan Menara Wanling. Jika dia tidak bertemu Fang Yu, dia mungkin bisa hidup bahagia untuk waktu yang lama. Orang-orang seperti itu tidak ada bedanya dengan kultivator jahat, dan tidak perlu bersimpati sama sekali terhadap mereka. Namun, karena Lentera Dayan menemukan tempat ini melalui aura Somer, itu berarti pasti ada seseorang di sini yang auranya mirip dengan Somer. Lelaki di hadapannya hanya berada di alam kehormatan bela diri, tetapi apakah dia? Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya, siapa namamu? Nama saya Jiang Yu, jawab pria itu. Siapa gurumu? Tanya Fang Yu. Guruku adalah Guru Yu Liu, jawab Jiang Yu. Tuan Yu Liu, di mana dia sekarang? Tanya Fang Yu. Aku juga tidak tahu. Dia sudah pergi sekitar setahun. Jawab Jiang Yu. Apa saja ciri-ciri gurumu yang begitu kau takuti?
Tanya Fang Yu. Tanya Fang Yu. Dia tampaknya telah hidup sangat lama. Jiang Yu mengatakan ini dan langsung terdiam. Dia ingat bahwa gurunya, Guru Yu Liu, sebelumnya telah menginstruksikan semua muridnya untuk tidak mengungkapkan umur Guru Yu Liu kepada orang luar. Jika tidak, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Meskipun Jiang Yu tutup mulut, Fang Yu sudah menerima cukup informasi. Dia hidup sangat lama. Dia memang seorang pemakan sumber yang memperpanjang hidupnya dengan melahap saripati binatang spiritual. Tampaknya tidak ada lagi nafas sisa-sisa istana Ziyan di tubuh Somer, hanya nafas sang pemakan sumber yang tubuhnya telah diubah oleh Fu Yunhe. Tubuh Jiang Yu di depannya jelas telah mengalami transformasi yang sama. Fang Yu sangat penasaran, apakah para Origin Devourers ini benar-benar sebuah organisasi, atau mereka ada secara independen. Dilihat dari informasi yang terkumpul sejauh ini, kelompok orang ini seharusnya tergabung dalam organisasi yang sama, atau setidaknya mereka berasal dari sekolah yang sama. Saudaraku, Guru, aku sudah menceritakan semuanya. Tolong ampuni aku. Aku tinggal di sini atas perintah Guru. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Jiang Yu memohon ampun. Melihatnya menangis terseduh-seduh, Fang Yu sedikit mengernyit. Orang-orang yang menindas yang lemah, takut pada yang kuat, dan pengecut seperti tikus, dipandang rendah dimanapun mereka berada. Serahkan lentera dayanku, kata Fang Yu. Jiang Yu merangkak ke belakang sambil berlutut, mengeluarkan lentera dayan dari tas penyimpanan, dan mengembalikannya ke Fang Yu. Fang Yu mengambil lentera dayan, memasukkannya ke dalam tas penyimpanan, lalu mengulurkan jarinya dan menyentuh dahi Jiang Yu. Jiang Yu ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Aku telah meninggalkan tanda hidup dan mati di tubuhmu, kata Fang Yu, aku bisa mengambil nyawamu hanya dengan satu pikiran. Jiang Yu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu di depannya dengan ngeri. Ah! Detik berikutnya, dia jatuh ke tanah, melolong kesakitan, tubuhnya berkedut. Tak lama kemudian, tercium bau amis. Fang Yu sedikit mengernyit dan berhenti menyiksa jiwa Jiang Yu. Aku tidak akan mengambil pagoda Wanling ini untuk saat ini. Kau tinggal saja di sini dan tunggu gurumu kembali. Fang Yu berkata, kalau sudah waktunya, aku akan ke sini untuk bertemu gurumu. Jiang Yu terengah-engah dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Fang Yu memegang kristal di tangannya dan memasukkan energi sejati ke dalamnya. Tak lama kemudian, ia melihat berbagai mekanisme di dalamnya. Kunci auranya, teleportasi. Itu saja. Fang Yu memutar kristal itu dengan ringan, dan semburan cahaya muncul di tubuhnya, dan dia dengan cepat menghilang dari tempatnya. Fang Yu berdiri di puncak utama Tongshan, masih memegang kristal di tangannya. Dengan kristal ini, dia dapat masuk dan keluar menara Wanling sesuka hatinya. Saat itu, matahari bersinar terang di atas kepala, sangat berbeda dengan awan yang menutupi saat kami pertama kali masuk. Akhirnya kamu keluar juga. Kupikir cuma butuh 10 menit, tapi ternyata lama banget. Lin Batian datang dari samping dan berbicara sambil berjalan. Sampai jumpa. Fang Yu tercengang. Dia baru berada di menara Wanling kurang dari 10 menit. Sudah berapa lama sejak aku masuk? Tanya Fang Yu. Sudah 2 hari, kata Lin Batian sambil meregangkan badan, memutar lehernya, dan berkata. 2 hari. Fang Yu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka aturan waktu di menara Wanling berbeda dengan di luar. Butuh waktu kurang dari 10 menit untuk masuk, tetapi 2 hari untuk keluar. Menara Wanling, jelas bukan senjata sihir tipe luar angkasa biasa. Pasti punya kegunaan yang lebih besar. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan berpikir dalam hati. Namun, batu kristal yang mengendalikan menara Wanling sudah ada di tangannya. Mulai sekarang, ia akan memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari fungsi sebenarnya dari menara Wanling. Bagaimana situasi di dalam? Tanya Lin Batian. Kita bicarakan nanti saja. Kita pergi dulu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, mengaktifkan cincin eterik, dan menemukan Dongdu. Bas. Detik berikutnya, Fang Yu dan Lin Batian menghilang dari tempat itu. Begitu mendarat di Dongdu, telepon di saku celana Fang Yu bergetar. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat lebih dari selusin panggilan tak terjawab, sedikit mengerutkan kening. Setelah tiba di pegunungan Tongshan, telepon selulernya kehilangan sinyal, dan semua panggilan tak terjawab ini dilakukan dalam 2 hari terakhir. Sebagian besar panggilan tak terjawab ini berasal dari Steve, dan lainnya termasuk Amelia, Buran dari Departemen Personalia Universitas Nandu, Nita dan lainnya. Fang Yu memikirkannya dan menelepon Steve kembali. Steve segera menjawab panggilan itu dan bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Fang, di mana Anda sekarang? Aku baru saja kembali ke Dongdu. Ada apa? Tanya Fang Yu. Sesuatu terjadi di kediamanmu di Huaibei. Apartemen itu, kata Steve dengan suara berat. Bab 565, hilangnya secara misterius. Mata Fang Yu berkilat, dan dia bertanya, apa yang terjadi? Semua orang di gedung ini telah menghilang, kata Steve dengan nada terkejut. Semua orang di gedung ini telah menghilang, kata Steve dengan nada terkejut.
Fang Yu langsung teringat Nita yang tinggal di apartemen, mengerutkan kening, dan bertanya, kapan ini terjadi? Menurut bawahanku Leo, seharusnya itu terjadi tadi malam, tapi waktu pastinya masih belum jelas. Kata Steve. Aku akan segera kembali, kata Fang Yu dengan nada dingin dan menutup telepon. Lin Batian yang sedang berdiri di situ mendengar pembicaraan mereka berdua. Gadis kecil itu juga menghilang. Tanya Lin Batian dengan nada berat. Fang Yu tidak berkata apa-apa, mengaktifkan cincin halus itu lagi, dan berteleportasi kembali ke Nandu, ke gedung tempat tinggalnya. Saat itu, sekelompok besar prajurit berjubah putih sedang berkumpul di lantai bawah. Mereka pasti anggota asosiasi seni bela diri. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap seluruh bangunan dengan tatapan dingin di matanya. Kini, tak ada setitik pun kehidupan di gedung itu, bagaikan bangunan kosong. Samar-samar, masih tercium bau darah. Fang Yu dan Lin Batian berjalan maju, ingin memasuki gedung, tetapi dihentikan oleh dua prajurit di alam bawaan akhir. Gedung ini telah diblokir, tidak seorang pun diizinkan masuk, kata salah satu prajurit. Saya penduduk di sini, kata Fang Yu. Penduduk juga tidak diizinkan masuk, kata prajurit itu dengan wajah tegas. Fang Yu sedikit mengernyit dan hendak berbicara. Lin Batian di samping menariknya, dan mereka berdua berjalan mengelilingi pintu masuk utama, pergi ke belakang gedung, dan melompat. Sambil bangkit, Fang Yu melihat ke dalam dari balkon setiap rumah. Melalui jendela dari lantai hingga langit-langit di balkon, Anda dapat melihat genangan darah besar di lantai ruang tamu beberapa keluarga. Tak lama kemudian, Fang Yu tiba di balkon lantai 19 tempat tinggalnya. Fang Yu berjalan perlahan ke ruang tamu dengan ekspresi kosong di wajahnya. Berbeda dengan rumah-rumah lain di gedung itu yang kacau balau dan berantakan di mana-mana. Segala sesuatu di rumah masih utuh. Ada sebuah cangkir di meja kopi yang baru dibeli, berisi setengah cangkir air. Tidak ada darah di tanah, dan tidak ada bau aneh di rumah. Fang Yu mengerutkan kening dan berjalan ke ruang dalam. Dia pertama-tama datang ke kamar tamu tempat Nita biasa menginap dan membuka pintunya. Ruangannya bersih dan rapi, tidak ada yang aneh. Fang Yu keluar dari ruangan dan menuju dapur. Tidak ada yang aneh di dapur. Fang Yu memikirkannya dan kembali ke kamarnya. Begitu dia membuka pintu, matanya bergerak sedikit. Kamarnya kacau balau. Lemari pakaiannya terbuka dan semua pakaian di dalamnya hilang. Kertas rancangan yang digunakan untuk menghitung rumus di meja, dan bahkan pena, telah hilang. Selimut di tempat tidur juga hilang. Apakah kamu, gadis kecil, punya hobi khusus? Tanya Lin Batian dari samping. Yang dia butuhkan adalah aroma diriku, kata Fang Yu ringan, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Membuat jimat kematian, Lin Batian mengerutkan kening dan berkata. Belum tentu, tapi setidaknya kita tahu sekarang bahwa dia masih hidup. Dan hilangnya orang-orang di gedung ini mungkin ada hubungannya dengan dia, kata Fang Yu. Aku tak pernah menyangka sebelumnya kau, seorang gadis kecil, begitu licik. Kau benar-benar bisa menipu kami berdua, orang tua, kata Lin Batian sambil bersandar di dinding. Fang Yu tidak mengatakan apapun. Jika Nita telah memendam niat buruk sejak lama, Fang Yu tidak akan bisa mengabaikannya. Tidak ada seorang pun yang bisa berpura-pura di depan Fang Yu, apalagi Nita bahkan belum berusia 23 tahun dan tidak memiliki kemampuan itu. Jadi, pengkhianatan mendadak Nita kemungkinan besar disebabkan oleh kekuatan eksternal. Fang Yu teringat malam 3 hari lalu saat dia mengajak Lin Batian jalan-jalan. Ketika dia kembali ke rumah, dia mendapati mata Nita tampak sedikit merah dan bengkak. Fang Yu tidak bertanya saat itu karena dia tahu Nita sedang menangis memikirkan keluarganya dan tidak ingin mengungkit kisah sedihnya lagi. Selain itu, tidak ada yang aneh pada Nita. Keesokan harinya, Fang Yu dan Lin Batian meninggalkan Nandu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi setelah kita pergi, pikir Fang Yu dalam hati. Memikirkan hal ini, Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan membuka log panggilan. Ponsel Fang Yu tidak ada sinyal selama 2 hari terakhir dan dia menerima banyak panggilan tak terjawab. Salah satu panggilan itu berasal dari Nita pada pukul 11.47 malam kemarin. Peristiwa itu seharusnya terjadi pada saat itu. Fang Yu memikirkannya dan menelepon Nita kembali. Awalnya dia tidak berharap untuk bisa lolos. Tetapi yang tidak saya duga adalah pihak lain menjawab panggilan dalam beberapa detik. Tuan Fang, suara Nita terdengar dari telepon. Nada suaranya berbeda dari sebelumnya yang lembut, menjadi sangat dingin dan keras. Siapa kamu? Tanya Fang Yu. Saya Nita. Nita menjawab dengan dingin. Nak, kalau kamu suka baju dan selimut Fang Yu, bilang saja padanya, dan dia akan memberikannya padamu. Kenapa harus diambil diam-diam? Kata Lin Batian keras dari samping. Kamu akan segera tahu apa yang akan kulakukan, kata Nita. Kerja bagus sekali, lanjut Lin Batian. Kau sengaja menghilangkan aura seluruh rumah, tidak? Seluruh gedung. Kami benar-benar tidak bisa menemukanmu dalam waktu singkat. Jika kau hanya menargetkanku, mengapa kau menyerang orang lain di gedung ini? Tanya Fang Yu dengan nada dingin. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, jawab Nita dingin, lalu menutup telepon. Fang Yu memasukkan kembali ponselnya ke saku celananya, sambil memikirkan sesuatu.
Pelayan kecilmu ini sangat sombong sekarang. Kalau kita menemukannya, kita harus memberinya pelajaran, kata Lin Batian. Hilangnya orang lain di gedung ini mungkin tidak ada hubungannya dengan hilangnya dia, kata Fang Yu sambil menatap Lin Batian. Kalau targetnya kamu, dia sebenarnya tidak perlu membunuh semua orang di gedung itu. Itu hanya akan membuat keributan yang lebih besar. Lin Batian berkata, tapi, apa yang dia katakan mungkin sepenuhnya salah. Dia mengambil barang-barangmu hanya untuk menutupi fakta bahwa dia membunuh semua orang di gedung itu. Fang Yu tetap diam. Jika semua orang di gedung ini dibunuh oleh Nita, maka itu akan membuktikan satu hal. Pikiran Nita saat ini dikendalikan oleh para dewa. Membunuh orang dan mengambil tubuh mereka, inilah yang dilakukan para dewa akhir-akhir ini. Namun berdasarkan informasi yang dikumpulkan sejauh ini, Fang Yu masih cenderung percaya bahwa ini adalah dua insiden terpisah. Hilangnya Nita tidak ada hubungannya dengan hilangnya orang lain di gedung itu, kejadiannya hanya terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Sebab, jika pikiran Nita dikendalikan oleh para dewa, maka dia tidak perlu menjawab panggilan Fang Yu sekarang. Mengingat perilaku pengecut para dewa saat ini, mereka sama sekali tidak ingin mengungkapkan informasi apapun kepada Fang Yu. Namun, dilihat dari nada bicara Nita barusan, pikirannya memang terkendali. Kalau bukan Sang Abadi, siapa lagi? Siapa lagi yang ingin berurusan dengan Fang Yu? Pikiran Fang Yu berputar cepat, dan banyak kandidat terlintas di benaknya. Tak lama kemudian, sebuah tujuan muncul di benak Fang Yu. Kultus Setan. Sejak Fang Yu melindungi Zinan, Sekte Iblis tampaknya menganggap Fang Yu sebagai musuh dan berulang kali datang menimbulkan masalah bagi Fang Yu. Terlebih lagi, mereka tahu alamat Fang Yu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lin Batian. Temukan sarang Sekte Iblis, kata Fang Yu. Bagaimana cara menemukannya? Tanya Lin Batian. Sangat mudah. Fang Yu mengeluarkan lampu Dayan dari tas penyimpanannya. Tidak ada napas di sini yang bisa kau serap. Bagaimana kau akan menggunakan lampu penyimpangan besar untuk menemukan seseorang? Tanya Lin Batian, matanya berbinar ketika mengetahui metode Fang Yu. Kultus Iblis adalah sekte jahat, dan karakteristik terbesar dari para kultivator jahat adalah bahwa mereka memiliki aura jahat yang sulit disembunyikan, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh kebanyakan prajurit biasa. Tentu saja, kelompok orang ini tidak termasuk Fang Yu dan Lin Batian, dua orang yang mengalami dunia kultivasi yang sangat kacau ribuan tahun yang lalu. Fang Yu menyalakan lampu Dayan, melepaskan beberapa roh jahat. Lentera Dayan menyerap roh jahat ke dalam badan lampu, dan setelah beberapa saat ia terbang keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dunia ini begitu luas, seharusnya ada banyak sekte jahat. Bagaimana kalau kita menemukan sekte jahat lainnya? Tanya Lin Batian. Kita bicarakan saja nanti kalau sudah waktunya, kata Fang Yu. Berdasarkan pertemuan sebelumnya, Fang Yu merasa bahwa lokasi anggota Sekte Iblis saat ini kemungkinan besar berada di Nandu. Duduk dulu dan minum segelas air. Lentera Dayan seharusnya bisa segera menemukan lokasi mereka. Fang Yu bersandar di sofa dan berkata kepada Lin Batian. Lin Batian duduk berhadapan dengan Fang Yu dan hendak bertanya kepada Fang Yu tentang situasi di Menara Iblis Kuno. Pada saat ini, ponsel Fang Yu berdering lagi. Telepon itu dari Zidu. Ada apa? Tanya Fang Yu. Tuan Fang, maaf, apakah Anda tahu? Tanya Zidu. Aku tahu, aku kebetulan sedang keluar 2 hari ini dan baru saja kembali. Aku sedang duduk untuk beristirahat, jawab Fang Yu. Duduk di rumah. Kalau begitu aku akan menghampirimu sekarang, kata Zidu. Tidak lama setelah saya menutup telepon, bel pintu berbunyi. Fang Yu membuka pintu dan di luar tampak Zidu dengan ekspresi panik. Fang, Tuan Fang. Wajah Zidu menjadi sedikit pucat. Insiden prajurit yang kejam itu baru saja berakhir, dan insiden besar lainnya terjadi. Semua orang di seluruh gedung, yang memiliki 30 lantai, menghilang. Dan kejadian ini terjadi tepat di jantung Nandu. Tepat di bawah pantauan Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei. Terjadinya kejadian seperti ini sungguh mengerikan. Jika ini bocor, seluruh Nandu dan bahkan seluruh Huaibei akan panik. Selain itu, Asosiasi Seni Bela Diri Beijing pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Bagi Zidu, itu adalah bencana besar. Pada saat ini, dia kebingungan dan tak tahu harus bagaimana lagi. Tuan Fang, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Zidu bahkan tidak ingin duduk dan bertanya. Kau tidak menyelidiki. Kenapa kau bertanya padaku? Tanya Fang Yu. Aduh. Zidu menghela napas dan berkata, tidak ada petunjuk sama sekali. Yang kami tahu hanyalah kejadian ini terjadi tadi malam. Sebelum kejadian, seluruh gedung mati listrik dan gelap gulita. Kamera pengawas tidak merekam apapun. Penyelidikan telah berlangsung selama beberapa waktu dan jumlah orang hilang masih dihitung. Tuan Fang, apakah menurutmu masalah ini ada hubungannya dengan klan abadi yang disebutkan Tuan Gao sebelumnya? Sangat mungkin, jawab Fang Yu. Lalu, apakah aku harus meminta bantuan Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota lagi? Tanya Zidu sambil menyeka keringat di dahinya. Bersambung.